Assalamualaikum teman-teman semua. Kalian pasti sudah tidak asing kan mendengar istilah PSBB? Nah, akhir-akhir ini pemerintah kembali menerapkan PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Hal ini berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020. Ada sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi oleh wilayah yang akan mengajukan status tersebut. Pertama, jumlah kasus positif dan kematian yang menyebar dan cepat. Kedua, kepala daerah yang mengajukan PSBB harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial dan aspek keamanan. Berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020, pelaksanaan PSBB meliputi 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja. Peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan mengganti proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk menjaga produktivitas atau kinerja pekerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan keagamaan dapat dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Dan semua tempat ibadah harus tutup untuk umum. Adapun pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat umum. Pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Namun, pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok. Selain itu juga tidak berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya seperti olahraga. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilakukan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya. Hal ini termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Selain itu, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pedoman ini juga akan melarang ojol untuk mengangkut penumpang kecuali angkutan barang. Dan yang terakhir, pembatasan khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia penjelasan mengenai PSBB. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja. Rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker jika ingin bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.